Baik, kita berjumpa kembali di Bincang Ide. Dan kali ini kita spesial dari Bogor, dari kampus IPB Baranang Siang. Bersama saya sudah ada Kepala Pusat Studi Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, yaitu Bapak Yon Fitner. Terima kasih Pak Yon sudah bersedia Sama-sama hadir di podcast kami. Ya, langsung aja Pak. Jadi hari ini kita teman-teman akan banyak berbincang terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan juga kelautan gitu ya Pak Yon ya. Dan trigger diskusi kita sesungguhnya adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembukaan kembali keran ekspor pasir. Dan karena itu bersama Pak Yon, bersama ahlinya hari ini kita pengen tahu nih kira-kira dampak-dampak khususnya dampak ekologis terhadap sumber daya pesisir dan kelautan akan seperti apa gitu Pak Yon. Jadi demikian Pak Yon. Jadi mungkin boleh dijelaskan dulu secara umum Bapak sebagai ahli kelautan ya Pak ya, melihat pembukaan ekspor pasir ini seperti apa Pak pandangan umumnya Pak? Iya, terima kasih Mas Aska dan teman-teman dari Bincang Ide. Bincang Ide. Ya, ini tidak hanya sekedar isu ya, tetapi fakta yang hari ini kita dapati pemerintah melalui PP nomor 26 tahun 2023 dengan title sedimentasi ya. Sedimentasi, tetapi penjelasan di dalamnya itu adalah makna pembukaan aktivitas penambangan pasir laut. Baik. Nah ini tentu harus kita sikapi dengan bijak. Karena 20 tahun itu ditutup, kemudian dibuka. Pertanyaan orang pertama adalah seberapa genting kebijakan ini ada. Yep. Yang kedua, seberapa penting kebijakan ini perlu. Ya. Kalau kita bicara seberapa genting, berarti ada situasi kedaruratan. Oke. Sehingga kegiatan penambangan dan pemanfaatan pasir laut itu menjadi pilihan. Seberapa penting? Untuk apa kita melakukan ini? Kalau kita katakan ini untuk apanya, maka kita harus menunjukkan mana yang menjadi sasarannya. Nah, itu harus kita definisikan dengan baik begitu. Nah, kalau saya melihat kebijakan berdasarkan dari PP 26 ini, sesuatu yang memang lahir seperti saya sampaikan sebelumnya, seperti lahir prematur. Lahir tanpa desain yang cukup kuat, tanpa rancangan yang cukup jelas, tanpa induk yang cukup bisa diperjelas. Dari mana lahirnya ini? PP ini. Apakah dari Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir, atau Undang-Undang Cipta Kerja? Itu. Tapi kalau kita lihat dari mukadimah dan penjelasan yang dijelaskan di dalam PP itu, dia mengacu kepada Undang-Undang Kelautan. Sementara Undang-Undang Kelautan tidak mengamanatkan PP ini. Ini kan sesuatu yang kontradiktif menurut kita. Tidak diamanatkan, tetapi lahir. Ya, ini artinya lahir tanpa bapak ini, gitu kan? Atau tanpa ibu, begitu. Nah, kemudian rujukannya juga jelas. Di situ dirujuk untuk menyelamatkan ekosistem. Terminologi penyelamatan ekosistem diambil dan didekatkan dari sebuah aktivitas eksploitasi. Ini kan menjadi tanda tanya besar lagi. Apa betul aktivitas eksplorasi, eksploitasi pasir laut bertujuan untuk menyelamatkan ekosistem, memperbaiki jalur pelayaran? Kan itu dari pasal 1 PP tersebut seperti itu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membuat orang, dari mana ini terminologi ini muncul, dari mana PP ini lahir, dari mana kemudian rujukan dan arahnya yang akan dicapai. Nah inilah yang sekelumit menurut saya framework besar yang kemudian menggelayuti pemikiran orang-orang saat ini. Ahli kelautan, praktisi kelautan, praktisi perikanan, pesisir, masyarakat, pulau-pulau kecil, semua berpikir apa, untuk siapa, bagaimana, dan kemana nantinya. Nah inilah yang harus kita letakkan secara baik, sehingga PP ini kemudian tidak membawa satu genderang saja, tapi secara keseluruhan harus membawa semangat Indonesia.
Itu. Jadi menurut Baik. saya PP ini harus kita cermati secara bersama-sama. Baik Pak Yon. Mungkin mendalami PP ini yang banyak disorot oleh berbagai kalangan itu kan pasal terkait yang dimungkinkan kembali dibukanya ekspor pasir ya, Pak Yon. Ya. Dan kemudian banyak pakar-pakar, pengamat-pengamat yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak-dampak lingkungan ekologis kepada sumber daya pesisir dan kelautan kita. Itu bagaimana kalau pandangan Pak Yon terhadap dampak-dampak tersebut? Betulkah akan berdampak kepada pesisir dan laut kita? Iya, ini menarik ya. Menarik kita membuka ekspor pasir untuk menyelamatkan ekosistem, memperbaiki jalur pelayaran. Kita lupa membuka tabir masa lalu kita. Kita menutup dulu itu karena ada persoalan yang menggelayuti juga. Apa persoalannya? Tenggelamnya pulau-pulau. Banyak pulau-pulau kecil kita yang kemudian tenggelam dan hilang. Dulu itu 20 tahun yang lalu saat 20 kebijakan tahun penutupan ekspor ya, Pak Yon. Betul, itu disadari. Pulau Nipah misalnya di Kepulauan Riau itu menjadi hilang, tergerus, dihidupkan kembali. Karena apa? Pasirnya tersedimentasi ke daerah lain. Kemudian dikeruk dan dijual ke Singapura waktu itu. Itu kan efek. Sehingga kegiatan ini tidak hanya soal bagaimana sedimen itu berpindah kemudian hilang dan pulau-pulau lain juga tergerus, tapi juga ekosistem di dekat itu juga terganggu. Pengaruhan itu bisa didekati dari 3 proses. Pertama proses yang kita sebut dengan grabbing atau dredging. Kemudian ada proses yang disebut dengan coring, membor kemudian dihisap. Kemudian yang sekarang yang dikenalkan oleh PP ini, hisap. Nah, ketiga metode ini adalah metode eksploitasi. Ketiga metode ini menghasilkan yang namanya air buangan. Jadi air buangan. Boleh bantu dijelaskan, Pak? Tadi secara awam jadi gimana ketiga metode ini? Ya, kalau metode yang didekati dengan grabbing itu digrab. Ya, dikeruk seperti biasa. Oke. Biasa kemudian dipindahkan ke kapal. Baik. Nah, pengerukan itu juga harus memperhatikan komposisi sedimen. Sedimen ini di dalam perairan ada 2 lapisan. Lapisan atas itu pasti lumpur, lapisan bawah itu pasir. Oke. Nah, untuk mengambil pasir ini lumpurnya harus dibersihin dulu. Nah, lumpurnya dibersihkan. Kalau itu digrab, digali, pada saat naik itu kan menyebabkan kekeruhan. Di coring juga begitu. Coring itu dibor ya? Dibor. Oke. Juga akan terjadi seperti itu. Karena diaduk dulu lumpur yang di atas baru ketemu pasir. Oke. Atau dihisap juga begitu. Dihisap. Ya. Dihisap perlahan-lahan. Yang dihisap pertama adalah lumpur. Nah, pengusaha dalam hal ini tidak akan menggunakan lumpur. Dia tidak akan mengekspor lumpur. Dia lumpur ini pasti akan terbuang. Buangan itu yang kita sebut dengan lumpur terproduksi. Nah, nanti baru ketemu pasir diambil. Akibatnya apa? Lumpur yang tadi terambil itu akan kembali ke perairan. Keruhlah semua perairan. Perairan menjadi keruh, ya. Karena ibaratnya cuci lumpur yang dari pasir itu. Kemudian juga biota yang ada di lumpur tadi. Mungkin ada binatang, ada biota, bentik, ada ikan. Ikan, ada habitat ikan di situ. Kan hilang. Kalau habitat ikan yang hilang, tempat nelayan hilang. Kalau biota bentik yang hilang, maka struktur biota dasar berubah. Kalau itu diambil sebagai sebuah proses penggerukan atau penggalian atau penghisapan, kemudian membentuk cekungan, maka akan berubah dasar laut. Perubahan dasar laut merubah proses oceanografi. Mungkin gelombang yang biasanya tenang, teduh bisa menjadi bergelombang. Karena struktur baru dasar laut. Sampai sejauh itu ya Pak dampaknya? Iya. Ini resikonya luar biasa kalau menurut saya. Kalau diakumulasi itu kan sangat luar biasa. Nah, risiko-risiko itulah yang kemudian harus dikuantifikasi lebih dahulu. Dikuantifikasi dalam sebuah naskah akademis. Nah, risiko terhadap sosial masyarakat, kehilangan mata pencarian di daerah itu yang kemudian digerus. Kemudian ekosistem yang terganggu. Kalau di situ ada lamun terangkat. Daerah pantai yang kemudian berubah gelombang datangnya yang kita sebut dengan longsor current. Arus menyusur pantai. Berubah posisi datangnya akan menyebabkan gangguan pada habitat mangrove. Mangrove juga kena ya? Mangrove bisa terganggu. Kenapa? Karena arus pantai berubah. Arus pantai berubah menyebabkan perubahan kedatangannya, sudut datang arus, kecepatan arus. Maka kemudian bukan tidak mungkin mangrove terangkat kembali. Kalau terangkat kembali artinya apa? Penanaman mangrove pesisir bisa menjadi sia-sia.
Ini rentetan-rentetan risiko yang mungkin muncul ketika terjadi perubahan habitat baru di dasar laut. Yaitu, walaupun itu dalam konteks frameworknya adalah menyelamatkan jalur-alur perairan. Tetapi ketika itu dilakukan pengerukan, pelayaran nggak bisa lewat situ. Dia harus bergeser. Ya kan? Karena kapal juga tidak ingin berputar di dalam air yang keruh. Gitu. Nah ini harus diperhatikan juga. Kemudian juga dasar laut juga saat ini tidak hanya soal ekosistem di dasarnya, tetapi juga menjadi habitat untuk kabel laut, tempat kabel laut begitu, menjadi tempat bagi listrik dari bawah laut, untuk telekomunikasi di bawah laut, pipa gas di bawah laut, itu juga tidak mudah. Risiko-risiko ini harus kita pertimbangkan. Nah itu menurut saya kacamata risiko harus dijadikan sebagai framework dasar untuk kebijakan ini operasional. Kalau tidak, maka ntar dulu, tahan dulu. Kapan perlu dibatalkan begitu. Oke. Terkait tadi semua dampak itu yang Pak Yun jelaskan, pernah ada hitung-hitungannya nggak Pak ya? Barangkali biar terbayang secara kuantitas atau kuantifikasinya itu. Iya, kami pernah menghitung di PKSPL kebetulan pada tahun 2022 ya, 2022 ada 3. Itu kita menghitung bukan soal kerusakan saja, karena dalam konteks valuasi ekonomi kerusakan bisa dikuantifikasi berdasarkan luasan area, luasan ekosistem, luasan sumber daya yang rusak. Tetapi yang paling penting adalah berapa besar biaya yang harus kita berikan untuk memulihkan yang rusak tadi itu. Baik, biaya pemulihan jadi ini biaya Pak ya? Pemulihan dan perbaikan lingkungan yang kita harus berikan untuk kerusakan yang muncul itu. Nah berdasarkan hitungan kita, Profesor Tidoyo yang memimpin waktu itu setiap Rp1 uang yang kita dapatkan di dalam proses pengerukan 1 meter persegi, maka biaya pemulihannya itu Rp5. Sorry bagaimana Pak? Setiap meter persegi pengerukan? Setiap meter persegi pengerukan kita mendapatkan Rp1. Maka keuntungannya manfaat dari jual pasir. Jual pasir itu Rp1. Manfaat Rp1. Maka biaya yang kita keluarkan untuk rehabilitasi, restorasi dan perbaikan ekosistem itu Rp5. Rp5, baik. Artinya ini kan tidak cukup imbang. Betul. Antara ekonomi yang didapat dengan biaya recovery ekosistem yang harus kita keluarkan. Ya kan? Iya betul. Kalau seandainya dapat kita 100.000, maka 500.000 untuk pemulihan ekosistem. Kan begitu? 5 kali lipat dari 5 kali lipat potensi profit atau keuntungan gitu. Betul, ya Pak Yun ya. Betul. Nah inilah yang kemudian harus dipikirkan betul oleh pemerintah. Karena dampak setelah itu tuh luas sekali. Yang harus kita perbaiki, kita pulihkan. Belum soal sosial. Konflik yang terjadi. Daerah penangkapan yang hilang. Kemudian kemiskinan nelayan juga ikut sertai gitu. Betul. Ini akan menjadi rentetan risiko yang akan besar lagi. Kalau tadi kita baru bicara ekosistem, biaya pemulihan lingkungan, belum masuk social recovery misalnya. Nah ini kan, atau daerah-daerah yang lain tergerus, kemudian pulau tertentu kemudian hilang atau berubah strukturnya, itu belum termasuk seperti itu. Artinya apa? Besar sekali biaya yang kita keluarkan untuk perbaikannya. Kalau itu sudah jelas dan sudah pasti, sudah bisa kita baca, kenapa kita harus mengambil Rp1? Sementara kita nanti akan mengorbankan Rp5. Nah ini terminologi sederhana. Ya. Kenapa itu kira-kira ya? Ya. Kalau sudah ada hitung-hitungan itu kan logikanya seharusnya berarti tidak menguntungkan gitu kebijakan ini. Iya, harusnya ini dipahami dulu. Makanya saya bilang sebelum pelaksanaan ekspor pasir laut, eksploitasi ekspor laut, data-data itu dikumpulkan, dipastikan kembali berapa kita akan mengeluarkan biaya pasca eksplorasi ini. Jangan hanya melihat bahwa itu kita dapat sekian persen. Oh kita jual 100.000, kita dapat 35.000. Komposisi dari sharing antara swasta, investor dengan pemerintah. Bukan itu. Tetapi setelah itu berapa lagi? Atau biaya ini akan menjadi biaya pengorbanan yang akan ditimpakan kepada masyarakat. Silakan secara alami, silakan perbaiki sendiri. Kan tidak begitu. Dalam mengelola aset sumber daya di bangsa ini kita harusnya frameworknya kan jangka panjang. Betul. Frameworknya itu
sustainable development itu adalah 30-40 tahun di depan kita. Frameworknya adalah menyelamatkan anak cucu kita. Begitu. Jadi dalam framework hari ini, dalam penyusunan PP tersebut, biaya lingkungan ini, dampak lingkungan ini tidak alfa untuk diperhitungkan gitu ya Pak ya? Kurang Alfa lebih sudah seperti itu ya. diperhitungkan. Belum menjadi bagian terintegrasi dari semangat hadirnya PP ini gitu. Baik. Bagaimana dengan ini Pak Yon? Ini kan kadang kita bicara dampak lingkungan, dampak ekologi, kerusakan pesisir dan sumber daya laut itu mungkin bagi teman-teman kita, yang audiens kita misalnya banyak anak muda yang tinggal di perkotaan begitu, yang mungkin barangkali merasa ini masalah yang jauh, mungkin itu masalah di provinsi-provinsi kepulauan sana gitu misalnya, dan merasa tidak terdampak atas kerusakan ekologi laut ini. Sesungguhnya ada nggak sih Pak dampak-dampak terhadap keseharian kehidupan kita gitu Pak dengan kerusakan sumber daya laut dan pesisir itu? Ya, jadi gini Mas Haska, kita ini sekarang ada pada area yang kita sebut dengan area bisnis data dan informasi. Kalau dulu orang berjuang, berusaha itu untuk bercocok tanam. Itu eranya era cocok tanam. Era nomaden. Ya, era agriculture. Karena kemudian era agroindustri, teknologi industri muncul, ya. Orang berperang menggunakan sumber daya itu, menggali besi untuk bikin mesin dan sebagainya. Era industri. Kemudian era ketiga, orang berperang menggunakan sekarang ini menggunakan data. Oke. Data dan jaringan. Baik. Era teknologi informasi. Era teknologi informasi. Era ketiga, di mana anak-anak muda sekarang dengan teknologi dan informasi, dunia menjadi flat, dia bisa berteman dengan siapa saja di seluruh dunia, begitu kan? Tapi yang dia upload apa? Data-datanya saja dia upload di Facebook, di medsos, orang kenal dia kenal orang. Tetapi era berikutnya yang akan menjadi sangat krusial adalah era di mana orang yang menguasai data dan informasi itu yang akan memainkan peran terbesar dari semua bisnis yang ada di dunia ini. Sumber data dan informasi itu ada di mana? Di sumber daya alamnya. Yang kedua, di anak mudanya. Era berikutnya adalah orang akan mencari ibu-ibu yang sehat untuk melahirkan generasi-generasi yang kuat, brilian, cerdas, berpikir kritis untuk mengelola sumber daya alam ini. Karena sumber daya alam ini adalah sumber data. Ketika sumber data ini bisa diselamatkan, maka teknologi informasi jaringan bisa dikelola. Itu yang kita sebut dengan era mungkin super milenial nanti. Ya. Tidak lagi sekedar milenial, tapi super milenial, di mana data dan informasi yang berbasis sumber daya alam akan mengendalikan semua itu. Ya. Ketika itu sudah hilang, maka sebenarnya bahan baku bisnisnya juga hilang. Sumber datanya juga hilang. Nah, maka tugas kita sebagai anak muda adalah kita harus mencari tahu bisnis ke depan yang akan mengikat orang itu adalah bisnis data. Maka selamatkan sumber data kita. Selamatkan sumber daya alam kita. Nah, anak muda harus masuk ke situ. Nah, anak muda harus paham itu. Kalau tidak, maka kita akan konsumen terus. Konsumen dari teknologi yang akan mengeksploitasi data kita. Oke. Ya, artinya apa? Anak muda ini harus bergerak maju. Literasinya harus kuat. Harus membaca. Harus berkomunikasi. Harus membangun ide, gagasan. Dan harus bertarung dengan orang yang menghasilkan teknologi itu. Yang merupakan orang yang mensuplai. Bagaimana teknologi ini kemudian masuk ke situ. Nah, ini menurut saya peran yang harus dimainkan oleh anak muda kita ke depan. Tadi mungkin menarik tuh Pak, saya tadi pas Bapak menjelaskan sumber daya alam sebagai sumber data, itu boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Maksudnya seperti apa? Ya, jadi ketika orang memainkan teknologi informasi, maka bahan bakunya adalah data, ya kan? Kemudian data ini datangnya dari mana? Dari sumber daya alam. Contoh ini, kalau kita mengeksploitasi atau menangkap satu ekor ikan, maka dari satu ekor ikan itu data apa yang bisa kita lakukan? Bisa data genetik ikan untuk menentukan spesiesnya,
ada data yang namanya biomaterial ikan untuk menentukan kandungan gizinya, fungsinya untuk apa ini ikan. Baik. Bisa sebagai sumber protein atau tidak. Atau kita akan menggunakan tulangnya ini sumber kalsium atau tidak. Ya kan? Atau kita akan menggunakan informasi lain dari ikan. Ikan ini hidup di mana? Hidup di habitat yang tercemar, berarti dia indikator. Ini merupakan sumber daya yang bernilai tinggi. Sebelum kita memusnahkan ikan ini, maka cari dulu tuh sumber informasinya itu. Kalau sumber informasi ini dimuat di dalam sebuah buku yang berjudul Ikan A, buku itu dijual, harganya berapa? Oke. Itu sebuah bisnis lagi. Dimuat di dalam 10 jurnal. Genetik ikan, makan ikan, reproduksi ikan, biomaterial ikan. Yeah. Itu akan menjadi puluhan jurnal yang harganya bagi orang-orang yang menguasai teknologi hari ini itu ratusan US dollar. Artinya satu sumber daya itu nilai rupiahnya besar sekali. Hilangnya satu sumber daya, kita kehilangan sekian ribu dolar setiap waktu. Ini harus kita selamatkan. Itu yang saya bilang, anak-anak muda harus melek dengan sumber daya alamnya agar dia bisa menyelamatkan itu. Kemudian dia memainkan bisnis itu. Jadi nanti yang terpajang di dalam media-media itu, termasuk di dalam berbagai media yang sifatnya mungkin konten begitu, muatannya adalah muatan Indonesia, muatan kita. Karena di situ bernilai. Kita tidak menafikan banyak media sosial kemudian yang tumbuh, kemudian mengeksploitasi data kita. Itu sebenarnya kerugian bagi kita. Makanya selamatkan sumber daya kita. Oke. Ini ya, saya pikir ini insight baru nih bagi kita semua. Jadi oleh karena itu kerusakan ekosistem laut dan pesisir kita ini sungguhnya kehilangan data yang sekian banyak ya gitu ya Pak Yon ya. Ini kerugian yang sangat besar atas informasi dan data. Oke. Pak Yon, tapi ini kalau kita mungkin memperluas cakupan diskusi sedikit dari ekspor pasir tadi kepada pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara umum gitu ya. Sesungguhnya kondisi kita saat ini seperti apa sih Pak Yon secara umum? Karena ada yang mengatakan kondisi kita saat ini sesungguhnya sudah krisis misalnya. Pesisir kita sudah banyak yang rusak di mana-mana, abrasi di mana-mana. Mungkin salah satu yang paling banyak disorot itu di Pantura. Misalnya di daerah Demak, Jawa Tengah, ada desa tenggelam dan juga daerah-daerah lain gitu. Apakah betul sudah krisis atau sesungguhnya seperti apa kondisinya, Pak Yon? Iya, kita memang harus merespon tidak hanya isu lokal tapi juga isu global. Isu global saat ini kaitannya dengan perubahan iklim. Dalam konteks lokal, yang kita lihat adalah kemampuan adaptasi dari masyarakat. Bagaimana iklim itu kemudian berdampak, kemudian risiko-risiko yang sifatnya lokal. Jadi kalau kita lihat, ancaman global sekarang selain iklim adalah pencemaran plastik contohnya yang menjadi fokus pada saat ini. Kemudian kaitannya dengan iklim, bagaimana kita mereduksi karbon. Pada tingkat lokal, bagaimana kita melakukan adaptasi terhadap masyarakat di kawasan pesisir. Ancaman terhadap naiknya tinggi muka air laut, kemudian merendam beberapa daerah karena di situ habitat dan ekosistem sudah terancam, maka kemudian berdampak kepada sosial masyarakatnya, pemukimannya terganggu, aktivitas air bersih tidak mencukupi, jalan putus, ekonomi juga terganggu. Itu merupakan dampak-dampak yang luar biasa. Nah, dampak-dampak ini yang kemudian harus kita pahami satu persatu. Apa kausnya, apa efeknya, kemudian di mana kita harus berdiri. Nah, dalam menyikapi ini, saya melihat ya, dalam konteks ruang pesisir dan laut kita harus memainkan peran dua hal. Yang pertama, kita harus memperkuat adaptasi. Ya, memperkuat adaptasi. Adaptasi melalui edukasi kah, melalui supervisi kah, melalui advokasi kah, atau juga melalui berbagai aktivitas yang sifatnya ke masyarakat. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan adaptasi. Mitigasi. Kalau tadi adaptasi, sekarang mitigasi. Mitigasi terhadap hal yang sifatnya prediktif. Baik. Prediktif bisa kita perkirakan datangnya rob, ya kita mundur. Kalau berdatangnya banjir, ya kita mundur. Itu kita mitigasi. Atau kita desain sebuah bangunan, struktur yang memang tahan terhadap perubahan itu. Tetapi fakta hari ini, setiap kali ada perubahan, kerusakan juga terjadi. Nah, ini yang harus kita perkuat nih.
adaptasi, mitigasi, literasi menjadi kekuatan kita. Jangan sampai kita paham terhadap sebuah dampak dan kerugian, misalnya apakah itu plastik, ya, apakah itu perubahan iklim, apakah itu kerusakan pesisir dan laut, hilangnya pulau-pulau kecil, tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukan tindakan perbaikan. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, lebih berbahaya lagi. Artinya apa? Kepedulian kita tidak ada sama sekali. Kalau itu terjadi pada generasi kita yang akan datang, maka sustainability kita diragukan. Dan saya yakin kita dalam ancaman yang besar. Baik. Ya. Dalam ancaman besar. Jadi krisis lingkungan hidup itu nyata Pak ya, termasuk Nyata sekali. terhadap krisis ekologi lautan dan sumber daya pesisir itu betul nyata ya Pak ya? Nyatanya. Kalau menurut saya tidak bisa. Itu sudah seperti bahaya laten. Sudah seperti apa maaf Pak? Seperti bahaya laten. Bahaya laten. Jadi kita harus siap menghadapinya. Harus siap. Tidak ada istilah ntar dulu. Sekarang. Kita harus siapkan kemampuan kita mulai dari sekarang. Negeri dengan yang disebut orang supermarket bencana, ditambah dengan bencana-bencana yang sifatnya global, luar biasa. Kemampuan kita harus lebih daripada kemampuan rata-rata negara lain. Kalau kita ingin sustain, kalau kita ingin eksis, kalau kita ingin tetap generasi kita mendapat manfaat dari sumber daya lingkungan dan sumber daya yang kita miliki. Baik. Terhadap krisis tersebut Pak, mungkin kan salah satu kelompok yang paling terdampak itu adalah saudara-saudara kita yang nelayan dan juga masyarakat di desa-desa pesisir ya Pak ya, yang mungkin paling vulnerable terhadap situasi tersebut. Ya. Apa sesungguhnya dampak yang mereka terima selama ini Pak, dan apa upaya yang perlu kita lakukan, yang sudah dilakukan dan mungkin ke depan apa yang perlu dilakukan juga? Ya, dampak yang diterima oleh masyarakat di kawasan pesisir pantai seperti kehilangan lokasi penangkapan ikan, ya, kemudian menurunnya kemampuan menangkapan ikan mereka, kemudian juga kemiskinan yang kemudian mencuat karena terisolasi misalnya, terisolasi oleh kejadian bencana ataupun karena perubahan lingkungan, kemudian yang menurunnya kualitas habitat. Penurunan kualitas habitat dan mempengaruhi juga kemampuan resiliensi habitat. Artinya apa? Ancaman food sustainability mereka terganggu. Ya, kalau dalam konteks footprint, sustainability menjadi penting. Kalau seandainya sumber daya itu tidak mampu memberikan kemampuan resiliensi yang baik, gitu. Nah, itu dampak-dampak yang mungkin terjadi yang akan dirasakan oleh teman-teman kita. Nah, dari beberapa poin itu kita harus memastikan bahwa dampak ini kemudian tidak berulang. Nah, ketika tidak berulang apa? Ya, literasi. Gitu. Baik. Jadi memang dampak itu nyata Pak ya terhadap saudara-saudara kita itu yang tinggal di kawasan pesisir. Mungkin kalau gitu Pak, sekaligus pertanyaan terakhir ya Pak. Kita kan kalau kita berbicara terkait kelautan, sumber daya pesisir, itu kan kita sebenarnya punya cita-cita menjadi pusat ekonomi maritim sebagai negara kepulauan terbesar gitu ya Pak ya. Yeah. Di satu sisi lain kita juga bercita-cita tercapai sustainable development. Jadi kita pengen ekonomi kita tumbuh berbasis kepada kemaritiman, namun kita juga tentu ingin sustainable seperti tadi Bapak beberapa kali mention. Terkait konteks tersebut, di mana kita hari ini Pak? Di mana kita hari ini terhadap cita-cita tersebut, dan ke depan mungkin perubahan seperti apa yang perlu kita lakukan sehingga kita semakin dekat terhadap cita-cita yang mau kita capai tadi gitu. Iya, saya simpel aja ngelihatnya Mas. Jadi kalau seandainya apa yang dicita-citakan ekonomi berbasis maritim, kita melihat mungkin itulah konteksnya blue economy. Ya. Blue economy. Kalau blue economy terrealisasi, maka sektor ekonomi maritim tulang punggungnya adalah di sektor kemaritiman. Tetapi kalau kata kunci blue economy itu ada 3, Mas. Yang pertama itu adalah sustainability. Oke. Ya, kata kunci blue economy itu pertama sustainability. Ya, sustainability itu. Ya, itu. Kemudian kata kunci yang kedua welfare. Kesejahteraan masyarakat. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah equity, keadilan. Oke. 3 itu jadi adalah landasan itu harusnya blue economy itu. Jadi kalau sumber daya alam kita tidak sustain, maka tidak akan ada kesejahteraan jangka panjang.
Kesejahteraan kalau hanya dimiliki oleh satu orang saja, 2 orang saja yang bernama investor, maka tidak ada keadilan. Kalau tidak ada keadilan, maka blue economy itu menurut saya baru cita-cita saja atau omongan yang hari ini kita bicarakan. Di mana posisi Indonesia saat ini? Posisi Indonesia saat ini, kalau boleh saya mundur sedikit, kita belum blue economy, tapi mungkin masih yellow economy kalau nggak red economy. Kenapa saya bilang red economy? Di situ adalah fase di mana eksploitasi menjadi kekuatan. Kalau eksploitasi dia tidak bicara sustainability, apalagi kesejahteraan dan keadilan orang lain. Manfaat dia yang dia gali, keuntungan dia yang dia raih. Walaupun dia bernama investor, walaupun dia nanti dikatakan dia menaikkan makroekonomi, tetapi keadilan pada level bawah tidak tercapai. Itu yang kita sebut dengan red economy. Ekonomi merah kalau saya bilang. Kalau di grading menurut warna ya merah, kuning, hijau. Atau merah, kuning, biru. Ya, maka blue ini adalah tadi. 3 tadi ya Pak. Keadilan, kesejahteraan, dan sustainability. Tapi kalau hari ini kita masih memfokuskan kepada kegiatan eksploitasi termasuk pasir laut, maka kita belum blue economy. Masih di sebelum blue economy. Apakah itu yellow economy? Monggo silakan. Bahkan red para ahli ekonomi angkat ini sebagai sebuah isu, atau red economy. Kecenderungan eksploitasi saja, gali. Tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi menurut saya posisi kita itu belum sepenuhnya blue economy. Walaupun semangatnya ditularkan blue economy. Semangatnya sudah ada, tetapi walaupun semangatnya kita mereduksi karbon, ketika kita menggali pasir laut, lumpur itu sebenarnya adalah deposit karbon. Karbon yang mati melalui serapan fotosintesa oleh plankton terendap di lumpur. Ketika lumpur digali, karbon lepas lagi. Kan tidak sama. Betul. Antara cita-cita kita mereduksi karbon, kemudian dengan kebijakan kita yang kita keluarkan. Inkonsistensilah yang kemudian menjadi satu jendela yang dilihat oleh orang terhadap kita. Buat kita belum sebetulnya sustainability kita bicarakan, itu kita lakukan, gitu loh. Kita baru membicarakan sustainability tapi belum melakukan upaya sustainability. Jadi blue economy dalam konteks makroekonomi Indonesia itu masih baru cita-cita. Baru cita-cita ya, masih yellow atau bahkan red gitu ya. Iya. Maka perubahan apa yang perlu kita lakukan nih Pak Yon agar tercapai tadi cita-cita blue economy yang sustainable sebagai pusat ekonomi maritim yang sustainable tadi Pak Yon? Ya, kita harus memperkuat komitmen sebenarnya. Usaha yang kita lakukan adalah memperkuat komitmen dalam tindakan, dalam implementasi. Bukan komitmen di dalam visi saja. Visi oke, saya kira udah banyak visi bagus, tapi implementasinya dilakukan. Kalau kita mau bicara blue economy, maka sustainability menjadi kunci. Kalau kita bicara PP 26, eksploitasi pasir laut, apa? Tadi saya bilang, kita mengeluarkan Rp5 untuk mendapatkan Rp1, kita belum bicara sustainability. Kenapa? Karena defisit Rp4 itu kan kita carikan dari mana untuk menutupi kerugian tadi. Artinya kita mulai dari apa? Mulai dari implementasi diperbaiki, literasi masyarakat diperkuat, kemudian juga ini dijadikan sebagai bagian dari semangat perubahan kita, semangat keberlanjutan kita. Kalau tidak, maka mungkin rencana kita untuk menjadi Indonesia emas mungkin menjadi pertanyaan. Tapi kalau kita bisa memulai, maka Indonesia emas itu bisa mulai dari sekarang. Kira-kira begitu Mas. Baik Pak Yon, terima kasih banyak. Ini banyak sekali insight-insight baru yang kita dapatkan. Jadi, terima kasih banyak atas waktunya Pak Yon. Terima kasih, sama-sama. Siap. Salam. Jadi demikian teman-teman diskusi yang sangat menarik terkait dengan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir bersama ahlinya langsung dari Institut Pertanian Bogor, Pak Yon Fitner. Sampai berjumpa di bincang ide berikutnya untuk terus menghadirkan perbincangan gagasan.